إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib mewasiatkan kepada diri sendiri dan kita semuanya agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjadikan antara diri kita semuanya dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala dinding pemisah, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, para ulama telah merumuskan begitu banyak prinsip. Di antara prinsip-prinsip Islam khususnya berkaitan dengan bagaimana seseorang bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita ingin sebutkan dua di antara begitu banyak prinsip tersebut yang insya Allah akan membantu kita semuanya dalam praktek kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan semua amal kita hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip yang pertama adalah sebuah pertanyaan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia dan juga jin? Pertanyaan yang sangat besar tentunya. Tentunya jawabannya pun demikian. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia dan juga jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya kemudian kita mendapatkan nikmat. Dengannya kemudian hati kita menjadi tenang. Dengannya kemudian nanti di hari kiamat kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita menjawab akan seruan Allah, karena Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kata para ulama menerangkan, hadhil ayah hasrun lil ghayah.
Ayat ini adalah ayat yang mengunci semua makna. Bahwasanya tidak ada tujuan lain dari diciptakannya manusia dan juga jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapapun di antara kita yang mungkin dalam kehidupannya dan tentunya secara umum kaum muslimin yang sangat luas masih bertanya-tanya untuk apa saya hidup, atau dia belum tahu tujuan dia hidup, ketika semua kenikmatan sudah dia rasakan, ketika bahkan mungkin kepopuleran sudah dia miliki, kekayaan sudah dia dalam genggamannya, terkadang sebagian orang masih bingung, untuk apa sebenarnya hidup saya ini, padahal dia tahu dia muslim. Adz-Dzariyat 56 lah jawabannya untuk Anda. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Anda hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala agar kemudian tujuan peribadatan ini tercapai, mengutus para rasulnya dan menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Dan di dalam kitab tersebut Allah Subhanahu wa taala terangkan segala sesuatu berkaitan dengan syariatnya. Khususnya berkaitan dengan perintah-perintah agar semua kita umat manusia dan juga jin beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25. "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Yang artinya adalah, dan tidaklah kami mengutus dari sebelum kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya wahyu yang sama. Semua rasul diberikan wahyu yang sama. 300 sekian belas rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, wahyu yang turun kepada mereka adalah wahyu yang sama. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Annahu la ilaha illa ana fa'budun." Bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Semua rasul. Tentunya kita tahu para rasul tugasnya banyak. Di antara tugas mereka, bahkan mungkin tugas inti mereka, menyeru umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan seruan ini, panggilan ini, dakwah ini sama. Tidak ada seorang rasul pun yang menyeru kepada umatnya, sembahlah saya, sembahlah ibu saya. Tidak. Semua rasul, 300 sekian belas orang, mereka menyerukan dengan seruan yang sama, sembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Ia. Juga disebutkan di ayat yang lain, surah An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat, pada setiap zaman, pada setiap generasi seorang rasul yang tadi kita sebutkan dengan total 300 sekian belas orang. Nabi jumlahnya 124.000, 300 sekian belas diantaranya menjadi rasul. Rasul pasti nabi, nabi belum tentu jadi rasul. Semua rasul ini mendapatkan yakni perintah yang sama sebagaimana Al-Anbiya 25 tadi. Allah menguatkan, dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar dia menyeru, apa itu? Seruan yang sama persis. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ani i'budullah wajtanibut taghut." Agar mereka menyeru, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Definisi yang cukup mudah untuk memahami taghut adalah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Patungkah ia? Batukah ia? Pohonkah ia? Atau kemudian sangat mungkin yang disembah ini adalah makhluk yang berakal, manusia. Maka kalau sudah masuk kategori manusia, manusia yang ridha untuk disembah, seperti Namrud, seperti Fir'aun,
Akan tapi kan kita mengetahui bahwasanya ada sebagian orang menyembah nabi, sebagian orang menyembah rasul, sebagian orang menyembah malaikat. Apakah kemudian mereka ini taghut atau menyembah orang soleh? Apakah orang soleh ini, nabi ini, rasul ini, malaikat ini mereka taghut? No. Karena mereka tidak ridho untuk disembah. Lalu siapa taghutnya dalam perkara ini? Kata para ulama, syaitanlah yang menyeru manusia untuk menyembah orang soleh ini, untuk menyembah nabi ini, untuk menyembah rasul itu. Dialah taghut dalam hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Wallahu a'lam bissawab. Inilah kaidah yang pertama yang kita akan sebutkan yang kedua pada khutbah yang kedua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fadha'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kaidah yang kedua, di antara begitu banyak kaidah yang dirumuskan oleh para ulama yang dengannya kita bisa memahami, membantu kita bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Selain yang pertama adalah sebuah pertanyaan, untuk apa kita diciptakan, dan kita tahu jawabannya, itulah kaidah nomor 1. Yang kedua adalah la tasihul ibadah illa bit tauhid. Tidak sah sebuah ibadah kecuali dengan tauhid. Kita tahu semua kita diciptakan untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sah sebuah ibadah kecuali dengan ketauhidan. Mengesahkan ibadah itu hanya untuk Allah. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Kepadanya semua kita mempersembahkan semua amal. Baik itu amal hati, baik itu amal lisan, baik itu juga amal anggota badan. Maka salat tidak sah, zakat tidak sah, zikir dan doa tidak sah, kecuali jika dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ibadah tersebut dia tauhidkan. Dia persembahkan semua amal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lain. Sebagaimana salat tidak sah kecuali dengan taharah, bersuci. Maka ketika misalnya di saat dia salat kemudian sudah taharah, tak taunya dia berhadath, entah buang air kecil atau yang lain, maka batallah salatnya. Ibadah seperti itu dengan semua macam-macamnya, jika ibadah kemudian tidak disertai dengan tauhid, artinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dia campur aduk dengan kesyirikan, maka hancurlah ibadah tersebut. Bukan cuma ibadah tersebut saja, bahkan semua amalnya hancur. Inilah bahayanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita bicarakan tentunya syirik yang besar, ya. Bukan cuma ibadah yang dia persembahkan dan dia campurkan di dalamnya kesyirikan, itu saja yang batal, itu saja yang rusak, tidak. Semua amalnya hancur. Sangat mungkin kemudian dia melakukannya sudah di umur 30-an, di umur 40-an, di umur 50-an. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ujian.
Tak taunya kemudian dia mencari jalan keluarnya dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah berdoa kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, meminta pertolongan yang hanya Allah yang bisa beri, tapi dia minta kepada yang lain. Dan praktek-praktek kesyirikan yang lain. Bukan cuma doa itu yang hancur. Bukan cuma permohonan itu yang hancur. Tapi semua amal dia hancur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan telah diwahyukan kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada semua rasul sebelummu wahyu yang sama. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadahmu kamu campuri kesyirikan. Kamu campur adukkan imanmu dengan kesyirikan. Dan ingat, ini khitabnya, sapaannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jika kamu berbuat syirik, hai Muhammad SAW, la yahbatanna amaluka. Sungguh betul-betul amalmu gugur, hancur, habis. Semua kita yang belajar bahasa Arab tahu bahwasanya fi'il mudhari, kata kerja mudhari, jika diawali dengan lam taukid, itu untuk menguatkan, yang bermakna dalam bahasa kita sungguh. Tahu, fi'il mudhari diakhiri setelahnya dengan nun taukid. Dalam bahasa kita terjemah juga sungguh, baru kemudian makna kata kerjanya. Salah satu di antara dua penguat itu dipakai dalam bahasa Arab cukup. La yahbata, sungguh akan gugur. Yahbatanna, sungguh akan gugur. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan taukid depan dan belakang untuk menguatkan. Jika kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh betul-betul amalmu habis, gugur, hancur. Inilah ngerinya kesyirikan. Puluhan tahun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sirna karena berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wala takunanna minal khasirin. Kembali Allah berikan penguat untuk kata kerja mudhari di sini, depan dan belakang. Dan sungguh betul-betul kamu akan menjadi bagian dari orang-orang yang merugi karena neraka Allah Subhanahu wa ta'ala menanti. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, semua nabi dan rasul, kalau kita fokuskan dengan rasul, yang mereka serukan sama. Mereka seru semua umatnya hanya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Persembahkan doa kalian hanya kepada Allah. Persembahkan zikir kalian hanya kepada Allah. Persembahkan cinta kalian, harap kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persembahkan kemudian semua amal ibadah berkaitan dengan anggota badan hanya kepada Allah. Salat kita, puasa kita. Karena itulah yang diseru oleh semua rasul, khususnya rasul kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita akhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk mengikhlaskan amal ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, agama yang lurus ini hanya kepada Allah, tidak untuk yang lain. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah ila akhir ayat dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, dengan dua kaidah ini kita tahu bagaimana cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita tahu kita diciptakan untuk menyembahnya, dan kita tahu bahwasanya penyembahan kita, peribadatan kita tidak pernah akan sah kecuali dengan tauhid, mempersembahkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak kemudian dicampuri dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf kami mohon maaf. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana,
waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dzalamana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.